Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berpegang pada petunjuk Al-Quran hingga akhir zaman. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Namun, untuk memahami petunjuk-petunjuk tersebut dengan benar, manusia membutuhkan penjelasan, penafsiran, dan pemahaman yang sesuai dengan konteks dan ajaran Rasulullah SAW. Maka dari situlah lahir ilmu tafsir. Hari ini, mari kita menelusuri sejarah perkembangan tafsir Al-Quran dari masa Rasulullah SAW hingga zaman modern seperti sekarang. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Periode pertama sejarah tafsir adalah masa Rasulullah sendiri. Ketika Al-Quran diturunkan, Rasulullah tidak hanya membacakan ayat-ayatnya, tetapi juga menjelaskan maknanya kepada para sahabat. Penafsiran beliau bersumber langsung dari wahyu dan bimbingan Allah, sehingga tafsir beliau bersifat otoritatif dan menjadi acuan utama. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat melanjutkan tugas beliau dalam menjelaskan makna Al-Quran. Mereka menafsirkan ayat-ayat berdasarkan pemahaman mereka yang mendalam, pengalaman langsung bersama Nabi, serta penguasaan terhadap bahasa Arab dan konteks turunnya wahyu. Yang ketiga, masa tabi'in. Generasi setelah sahabat yaitu para tabi'in. Melanjutkan tradisi tafsir, mereka belajar langsung dari para sahabat dan mulai menuliskan penafsiran tersebut dalam bentuk catatan dan kitab. Di masa ini, tafsir mulai berkembang secara sistematis dan disusun sesuai urutan ayat dalam mushaf. Di antara tokoh penting masa ini adalah Mujahid, Ikrimah, dan Qatadah. Tafsir mereka tetap berpegang pada metode tafsir bil ma'thur, namun mulai muncul juga pemikiran logis dalam penafsiran ayat, dikenal sebagai tafsir bi al-ra'i, yaitu tafsir yang menggunakan akal sehat dengan syarat tidak menyimpang dari ajaran dasar Islam. Yang keempat, kodifikasi dan penyusunan kitab tafsir. Memasuki abad kedua dan ketiga Hijriah, banyak ulama yang mulai menyusun kitab tafsir secara lengkap. Salah satu yang paling terkenal adalah Tafsir At-Tabari, karya Imam At-Tabari. Kitab ini menjadi rujukan utama karena membuat tafsir berdasarkan riwayat, lengkap dengan sanad, dan pendapat-pendapat sahabat serta tabi'in. Sejak saat itu, berbagai pendekatan tafsir mulai berkembang. Antara lain, yang pertama, tafsir fikih yang fokus pada hukum-hukum syariah dalam Al-Quran seperti Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Jassas. Yang kedua, tafsir lugawi yang menitik beratkan pada aspek kebahasaan. Yang ketiga, tafsir sufi seperti tafsir Al-Kashani yang mengandung makna spiritual dan batin. Dan yang keempat, tafsir ilmiah yang mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Dan yang kelima, perkembangan tafsir di era modern. Memasuki abad ke-19 dan 20, tafsir Al-Quran mengalami perkembangan pesat seiring munculnya tantangan modern seperti kolonialisme, sekularisme, dan perubahan sosial. Ulama-ulama seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha mencoba menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan kontekstual dan rasional. Mereka ingin menunjukkan bahwa Al-Quran relevan untuk setiap zaman dan dapat menjawab persoalan umat modern. Kitab tafsir Al-Manar menjadi salah satu karya monumental di era ini.
Demikian pula tafsir-tafsir kontemporer yang kini hadir dalam berbagai bahasa dan platform digital, menjadikan pemahaman Al-Quran semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, sejarah panjang perkembangan tafsir menunjukkan kepada kita bahwa memahami Al-Quran adalah tugas besar yang terus dilakukan dari generasi ke generasi. Tafsir bukan hanya soal menjelaskan ayat, tetapi juga menghubungkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan realitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi hari ini memiliki peran penting untuk melanjutkan tradisi itu dengan mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran secara benar dan bijak. Tidak cukup hanya membaca, tapi juga merenungi makna, lalu menjadikannya petunjuk hidup di era modern yang penuh tantangan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dikaruniai pemahaman terhadap Al-Quran dan menjadikannya sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.